warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini malam pertama acara sahur bersama, tapi tidak sampai sahur. Cuman sampai jam 12 saja. Ya, karena mengingat memang kita masih diuji dengan adanya virus corona ini. Tapi insya Allah kami yakin bahwa virus ini tidak akan lama lagi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat orang-orang yang soleh di antara kita, dan insya Allah berkat para aulia, dan insya Allah pula Allah akan mengangkatnya berkat doa-doa orang-orang kaum muslimin muslimat di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah memang kita baru mulai, dan insya Allah setiap malam bagi yang ada di daerah masing-masing silahkan mengikuti melalui streaming. Jadi bukan kami melarang datang, tapi keadaan yang melarang. Tapi alhamdulillah walaupun lewat streaming, tapi kita masih tetap bisa berjumpa dan insya Allah bertatap muka walau lewat udara. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang ada di tempat ini serta yang mengikuti acara malam hari ini di rumah masing-masing, saya atas nama pribadi saya mengucapkan mohon maaf atas semua kekurangan-kekurangan yang pernah saya lakukan selama kita berjumpa. Dan saya sangat rindu dengan semua jamaah Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania dimanapun kalian berada. Saya sangat merindukan kalian. Dan subhanallah, memang Allah Subhanahu wa taala itu ingin membuat hamba atau ingin membuat hambanya ini supaya ada rasa rindu. Dibuatlah masalah ini. Kalau tidak ada masalah corona ini, mungkin kerinduan ini tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala semua yang Allah berikan itu semuanya nikmat. Karena adanya permasalahan corona ini, mungkin majelis-majelis kita ini sementara ditutup atau ditunda sampai selesai nanti wabah virus corona ini. Penundaan 1-2 bulan, kan tidak tahu nanti mungkin berapa bulan, tapi saya yakin insya Allah tidak akan lama. Penundaan ini itu membuat orang rindu. Subhanallah. Saya orang yang sering ditanya sama istri saya, apakah engkau pernah rindu? Saya bilang, saya rindu dengan Rasul Muhammad SAW. Waktu ditanya, kamu tuh rindu enggak sama kira-kira sama istri, sama saya enggak, bilang katakan tidak rindu. Kenapa saya mengatakan tidak? Karena sering ketemu, sering berjumpa, sering bertatap muka. Begitu pula dalam majelis-majelis, waktu ditanya majelis di sana, majelis di sini, kelilingnya majelis itu membuat kerinduan itu berkurang. Tapi setelah di stop majelis, timbullah rasa rindu. Ini loh. Jadi kita bersyukur sama Allah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita manusia-manusia perindu. Loh. Jadi contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Selama manusia itu masih di dunia, itu tidak bisa dihukumi dia orang neraka atau orang surga. Tidak bisa karena dia masih di dunia. Nanti masalah hisab dan penentuan itu nanti setelah meninggal, yaumul hisab. Jadi waktu di dunia tidak ada yang bisa menentukan dia neraka maupun surga. Semua urusannya Allah. Dan jangan menganggap bahwa amal itu adalah amal yang akan mengantarkan Anda ke neraka atau ke surga. Kalau masih di dunia itu belum ada ketentuan. Kalau di dunia masih belum ada ketentuan. Ketentuan itu nanti akan terjadi nanti di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga kadang membuat seseorang supaya mendekat atau pegangan kepada Allah dengan dosa. Jadi ada
Allah membuat orang ini supaya dekat kepadanya melalui perbuatan dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat atau mempunyai Allah Maha Pengampun. Berarti Allah harus menyiapkan orang-orang yang akan nanti pegangan dengan Maha Pengampun dengan taubat ini. Jadi ada memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba salah atau berbuat dosa untuk didekatkan kepadanya dengan cara bertaubat. Taubat. Ada satu cerita, saya sebetulnya mau menceritakan nanti tentang Hababah Khadijah. Ini malam pembukaan. Malam temu kangen sama semua Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania dimanapun kalian berada. Saya rindu dan saya kangen banget. Kalau memang tidak ada masalah, saya akan bawa kalian semua ke sini untuk kumpul bersama-sama. Saya ingin memandang wajah kalian satu persatu. Karena wajah kalian adalah wajah-wajah orang-orang yang baik. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini kadang membuat skenario supaya orang itu dekat kepadanya. Saya mendapatkan dari saya mendengar dari Kiai Imron Jamil, itu masalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini di surga. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala ingin membuat skenario bagaimana Maha Pengampunnya ini jalan. Supaya Maha Pengampunnya ini Nabi Adam nanti bisa masuk melalui Maha Pengampunnya Allah ini. Supaya ini terlaksana jalan ini. Di situ di surga tidak ada yang diampuni. Surga tidak perlu ada yang diampuni, semua orang surga. Orang surga tidak ada salah, tidak ada ini. Lah bagaimana caranya supaya Maha Pengampunnya Allah ini jalan? Dibuatlah skenario Nabi Allah Adam memakan buah khuldi. Nah, memakan buah khuldi ganggu sama syaitan. Tapi di sini bukan terus Adam ini berbuat salah yang dosanya ini justru kesalahan itu akan mendekatkan Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul nanti. Setelah itu karena apa? Allah akan menunjukkan nama-nama yang belum ditunjukkan kepada Adam. Kalau di surga namanya semua bagus. Tidak ada Maha Pengampun di surga. Tidak ada yang ini. Jadi ditunjukkan bahwa nanti saya akan turunkan di muka bumi. Nanti di muka bumi itu kamu bertaubat. Nah ini tadi. Jalanlah taubat kamu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jalannya di dunia, di bumi tidak ada Rabbana dhalamna anfusana di surga. Karena perbuatan kesalahan itu terjadi di ini tadi. Dijadikan oleh Allah supaya Adam ini mendekat, Nabi Allah Adam alaihissalam mendekat kepada Allah dengan jalan taubat. Banyak orang-orang di zaman ini yang selalu menghakimi orang salah. Itu salah. Kalau melihat ada orang dosa, jangan selalu Anda menghakimi bahwa kamu neraka. Atau terus mengata-ngatai orang yang macam-macam. Kalau di dunia ini jangan menunjuk orang itu neraka. Nanti setelah itu baru tahu dia neraka. Di dunia ini adalah wadah tempat untuk orang menuju kepada Allah. Dan Allah membuat segala sesuatu dibuatnya oleh Allah di muka bumi ini jalan macam-macam. Ada yang jalannya taubat. Bagi yang kaya, taubatnya dia dengan apa? Dengan kekayaannya dia loman ini tadi. Bagi orang yang alim, dengan ilmu yang dia sampaikan kepada sesama. Bagi orang yang punya tenaga, mungkin dia membantu dengan tenaganya. Ini taubat-taubat mereka masing-masing. Jadi jangan sekali-kali kita ini di dunia ini menghakimi orang-orang yang walaupun itu dia kelihatan di depan kita salah, kita tidak perlu mengatakan neraka kamu. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang ini nantinya di surga kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu dan bukan kita ini bukan Tuhan, jadi kita tidak harus menunjuk-nunjuk istilahnya. Oh, kamu neraka kamu ini. Jadi itu bukan tugas kita.
Sampai satu cerita diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Itu Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyolatkan atau untuk mengurus jenazah orang yang meninggal. Lah jenazah ini dibuang di sampah. Kata Allah, ya Musa, kamu urus itu hambaku, dia adalah wali daripada waliku. Di tempat ini. Setelah dilihat sama Nabi Musa, betul. Sampai di tempat sampah itu ada orang, ada mayat di situ. Nabi Musa lagi mau mengurus ini, orang-orang kampung semuanya pada keluar. Hai Musa, ada apa kamu mengurus orang ini? Ini orang, Masya Allah. Tidak satupun wanita lewat kecuali dia pernah berbuat maksiat dengannya. Tidak satupun kemaksiatan atau hal yang tidak dilakukan. Semua kemaksiatan sudah dilakukan. Biar dia meninggal, biar dia ditaruh di sampah situ. Nabi Musa bingung ini. Bagaimana dia ini dikatakan sampah, manusia yang selalu bermaksiat, sedangkan Allah mengatakan dia waliullah. Masyarakat sudah menganggap ini orang dosa. Tidak diurusi sudah. Tidak diurus sama masyarakat, bahkan dibuang. Dan Nabi Musa diprotes. Dan Nabi Musa waktu itu juga mikir bagaimana ini. Akhirnya dapat kabar lagi dari Allah, ya Musa, semua yang dikatakan orang kampung itu benar. Tidak satu pun kemaksiatan yang tidak dia lakukan, betul itu. Tapi waktu itu dia di akhir umurnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku yakin masyarakat itu yang melihat kejelekanku pasti dia akan benci kepadaku. Tapi aku yakin Engkau Tuhan yang tidak akan benci dengan hambanya. Perbuatanku sungguh sangat menyakitkan masyarakat. Tetapi aku yakin Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun yang tidak akan sakit melihat perbuatan hamba-hambamu yang berdosa ini. Di saat ini, kalau Engkau tidak memaafkan aku, berarti kedudukanmu seperti masyarakat itu. Kalau Engkau tidak memaafkan saya, berarti Engkau seperti makhluk masyarakat itu tadi. Sedangkan Engkau mengatakan Maha Pengampun, berarti Engkau adalah Tuhan pemilik saya. Pasti Engkau akan memaafkan saya. Terus meninggal orang ini. Subhanallah. Itu yang membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini satu cerita itu. Cerita yang kedua, ada seseorang ini ibadah ratusan tahun. Jadi ibadah sudah 100 tahun itu full ibadah, tidak pernah berbuat maksiat. Sampai malaikat pun heran melihat ibadahnya hamba ini. Istilahnya ada berita di langit. Langit news ini istilahnya. Ya kan berita ini. Di langit para malaikat itu geger. Para malaikat itu heran semua lihat ini satu hamba ini luar biasa. Subhanallah. Para malaikat itu rembukan istilahnya di akhirat. Ini orang kok Masya Allah betul. Akhirnya diselidiki dia ini di akhirat ini di mana tempatnya. Ternyata setelah diselidiki oleh malaikat, tempatnya dia ada di neraka. Tempatnya di neraka, tidak bermaksiat. Malaikat heran dengan perbuatannya. Tidak di neraka. Hidupnya ada di akhiratnya di neraka. Heran ini kok bisa orang ini di neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana malaikat ini diperintahkan turun. Tanya sama hamba itu. Tanya sama hamba itu. Setelah ditanya, fulan, saya ini kagum dengan ibadah Anda. Kagum dengan perbuatan baik Anda yang Anda lakukan ini. Tapi saya heran, kenapa Anda ini tertulis di neraka? Alhamdulillah, katanya dia. Dia mengucap Alhamdulillah. Loh, kamu kok Alhamdulillah di neraka? Loh, saya ini kan hamba, kata dia. Saya ini hamba Allah.
Mau dimasukkan neraka sama Allah silahkan. Mau dimasukkan surga silahkan. Itu bukan urusan saya. Saya tidak pernah beribadah mencari surga. Dan tidak pernah ibadah takut dengan neraka. Saya ini ibadah hanya pegangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki saya. Jadi masalah neraka dan surga bukan urusan saya. Kalau memang Allah memasukkan saya ke surga, ya alhamdulillah. Masukkan neraka, ya alhamdulillah. Waktu itu kehendaknya, saya miliknya. Subhanallah. Gitu malaikat tambah heran lagi. Ini orang mau dimasukkan ke neraka kok malah alhamdulillah. Akhirnya kata Allah, ya malaikat, apa yang dikatakan, diceritakan tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya malaikat, lihat sekarang posisinya dia di mana. Setelah dilihat neraka sudah tidak ada nama orang itu, adanya di surga. Ya Allah, kok nama ini sudah berpindah di surga? Iya, karena dia tadi telah mengatakan bahwa saya ibadah tidak memilih, tidak nyari neraka, tidak nyari surga atau takut dengan neraka. Nah ini, jadi maksud cerita-cerita ini, wahai yang mendengar acara ini dan yang hadir di tempat ini, jangan kita itu mengandalkan amal. Jadi jangan kita rumongso, amal kita ini, wah saya sudah alhamdulillah puasa 30 hari, saya khatam tiap hari 10 juz, tiap baca Al-Quran 10 juz tiap hari. Jangan pamer, amal ini tidak menjamin Anda kemana-mana, yang menjamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan semua kegiatan itu hanya berpegang kepada Allah, bukan berpegang kepada amal. Jadi kalau kita berpegang kepada amal, seakan-akan amal kita yang antarkan nanti kita ke surga. Bukan yang antarkan kita ke surga, Allah. Yang akan menerima amal kita ya Allah. Jadi gondelan berpeganglah kepada